Akhirnya kita ketemu lagi bro, sama gua di channel Love and Me Music. Udah lama ya kita ngebahas teori. Oke deh, sekarang kita bahas lagi tentang teori-teori musiknya. Dan karena kebetulan kita masuk bulan Ramadan yang selalu bikin nostalgia ini, jadi kita sekalian namatin chord gitar yang kurang lebih sebanyak 30 jenis guys. Dulu sebetulnya gua udah bikin sih di video ini, tapi cuma formulanya doang kan. Jadi percuma sih kalau gitu doang. Soalnya harus ada penerapannya juga biar mudah dikuasai dan kepake buat nambah skill kita. Kalian siapin gitarnya, terus siapin juga bukunya. Bagusnya sih buku baru yang khusus chord. Soalnya ini bakalan banyak banget guys. Kalau disatuin sama buku kemarin yang dipakainya teori, nanti takutnya malah ketumpuk sama puluhan chord yang akan kita tulis di sini. Nah, gue jelasin dulu dikit. Siapa tahu ada yang masih baru belajar. Jadi kalau kunci gitar itu jumlahnya bisa kita ambil berdasarkan tangga nada kromatik yang terdiri dari A sampai Gis. Ini jumlahnya 12 ya. Bisa juga berdasarkan tangga nada diatonik yaitu A sampai G. Kalau ini jumlahnya 7 nada aja. Nah, yang ada akhiran is-isnya ini atau yang sering disebut sebagai nada enharmonik, ini sebetulnya hanya berbentuk chord gantung doang dan tinggal geser posisi aja dari chord sebelumnya maupun chord sesudahnya. Jadi ini sebetulnya gak usah dihafalin. Percaya deh, nanti kalian hafalin aja 7 nada yang ada di tangga nada diatonik ini. Nanti ujung-ujungnya kalian akan tahu chord yang enharmonik ini secara otomatis. Soalnya tinggal geser doang kan, dan tinggal hafalin letak root note-nya aja. Jadi sekarang kita akan hafalin deretan chord berdasarkan tangga nada diatonik ini, mulai dari mayor, minor, suspended, augmented, diminished, dan sebagainya sampai lebaran dah. Nah, nanti akan gua tulis chordnya dengan bentuk seperti tab chord ini. Yang paling bawah itu senar nomor 1, terus ke atasnya berarti nomor 2, 3, dan seterusnya. Ini urutan nadanya berarti E, B, G, D, A, E. Nah, garis sebelah sini adalah yang paling atas atau paling dekat dengan neck. Jadi ini adalah fret nomor 1 ya. Nomor ini nanti bisa berubah-ubah, tapi posisi penulisannya tetap di sini. Jadi bagian ini menunjukkan senar kesekian, dan kalau yang bawah ini menunjukkan fret kesekian. Contohnya, kalau mau nulis chord A mayor dasar dan patokannya adalah fret nomor 1 ini, maka posisinya ada di sini. Terus nanti kita juga tulis keterangan triads-nya, yaitu A, Cis, E, yang mana A ini sebagai nada ke-1 atau root, Cis sebagai third, dan E sebagai fifth. Terakhir kita tulis juga susunan nadanya. Kalau susunan nada A mayor ini, berarti kita uraikan dari senar 6 sampai ke senar 1. Maka diperoleh EA, EA, Cis, E. Nah, gimana cara biar tahu susunan dan letak nada-nada ini? Caranya kalian gambar dulu fretboard dan posisi nadanya seperti ini. Nanti kalian bisa ngecek posisi nadanya itu ada di mana. Tadi A mayor itu kan gini ya, berarti nada-nada buat A mayor itu meliputi EA, EA, Cis, E. Gampang ya? Oke, kita sekarang mulai nulis chordnya. Kita buka halaman baru guys. Di sini kita tulis chord dasar mayor dulu. Kita mulai dari A ya. Nah, kalian gambar kayak gini. Terus patokannya adalah fret ke-1. Jadi posisi A mayor itu ada di sini kan kayak tadi. Lalu triads-nya adalah A, Cis, E. Dan susunan nadanya adalah EA, EA, Cis, E. Sekarang kita praktekkan di gitar. Tadi kan patokannya itu adalah fret ke-1 ya. Sekarang buat B mayor. Nah, B mayor itu sebetulnya berbentuk chord gantung guys. Dan posisinya itu kayak gini. Nah, ini adalah contoh kalau penulisan patokan fretnya itu di nomor 2. Maka kalau dilihat di gitarnya langsung, fret 2 itu kan di sini ya. Jadi B itu posisinya kayak gini. By the way, triadnya itu adalah B, Dis, Fis. Dan susunan nadanya mulai dari senar 5, yaitu B, Fis, B, Dis, Fis. Nah, yang tanda X ini artinya senar yang keenamnya itu gak dipetik guys. Soalnya open string atau senar yang terbuka ini, kalau kita petik itu nadanya E kan. Sedangkan E itu di luar formula chord B mayor. Makanya kita bagusnya abaikan aja biar suaranya solid. Jadi benar-benar dalam harmonisasi chord B mayor. Selanjutnya chord C, kita pakai patokan fret nomor 1 lagi dan posisinya kayak gini. Terus triads-nya adalah C, E, G. Dan susunannya adalah E, C, E, G, C, E. Kalau di gitar posisinya kayak gini. Oke, kita lanjut ke chord D. Posisinya gini. Triads-nya D, Fis, A. Dan susunannya dari senar 5 yaitu
A D A D fis. Kalau di gitar posisinya kayak gini. Sekarang chord E posisinya begini. Triadsnya E gis B. Dan susunannya adalah E B E gis B. Ini bentuk chordnya. Lanjut ke chord F, posisinya gini. Triadsnya F A C, susunannya yaitu F C F A C F. Ini bentuknya. Terakhir, ini posisi chord G. Triadnya G B D dan susunannya G B D G B G. Ini bentuk chordnya. Nah, beres deh. Cukup ya satu halaman buat 7 chord. Sekarang kita cek dari A sampai G nih. Jangan sampai salah, jangan sampai ada jeda, dan jangan sampai belepotan ya. Oke, kita coba. Nah, sekarang kita balik mulai dari G sampai ke A. Lumayan ya. Selanjutnya kalian lancarin gimana pun caranya. Yang penting perhatikan akurasi jari pembentuk chordnya, akurasi jari saat pindah chordnya, kecepatan atau kelincahan perpindahannya, dan jangan lupa cara genjrengnya juga harus jelas. Gak boleh ada buzzing, harus sinkron antara tangan kiri dan tangan kanannya, dan suaranya harus enak saat dibarengi irama musik. Nah, besok akan kita lanjut ke jenis atau kualitas chord yang selanjutnya ya. Metodenya masih sama kayak tadi kok, jadi gak bakal terlalu susah, terus bisa dicatat serta bisa dipraktekin. Jadi kita punya langkah yang konkret atau jelas nih, biar bisa ngasah skill terkait dengan chord ini step by step.